Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana min dhulumatil adami binuril ijad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil amjad nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar, membersamai Buya Hamka dalam mendapatkan dan merengkuh hidayah Allah, mutiara-mutiara hikmah dari kalam Allah yang beliau tulis dalam Tafsir Al-Azhar. InsyaAllah pada serial 81 ini kita akan membaca dari surat Ali Imran, yaitu ayat 69 sampai 74. Mohon izin seperti biasa saya bacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Artinya, ingin sekali segolongan dari ahlul kitab itu kalau dapat menyesatkan kamu. Akan tetapi tidaklah akan mereka sesatkan kecuali diri mereka sendiri sedang mereka tidak merasa. Wahai ahli kitab, mengapa kamu tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan? Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan kebenaran itu dengan kepalsuan dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Dan berkata segolongan dari ahlul kitab itu, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu di siang hari dan kufurlah kepadanya di waktu petang supaya mereka kembali. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang menuruti agama kamu. Katakan, sesungguhnya yang petunjuk ialah petunjuk Allah, bahwa akan diberikan kepada seseorang sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu. Atau akan ada orang yang menempelak kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu adalah di tangan Allah, diberikannya kepada dia, kepada barang siapa yang dia kehendaki. Dan Allah itu adalah maha luas lagi mengetahui. Dia menentukan rahmatnya kepada barang siapa yang dia kehendaki, dan Allah adalah mempunyai karunia yang besar. Para pemirsa, Buya Hamka menyebutkan begini, meskipun pokok pendirian kepercayaan sudah dipertemukan dan tidak dapat membantah mereka itu, tetapi mereka tetap saja pada pendiriannya tidak mau. Dan tentu bijak sekali perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Quran, sebagian waddat ta'ifah. Jadi tidak semua tentunya, karena memang ahli kitab itu tidak semuanya ingin menyesatkan, tapi ada segolongan mereka karena kelompok-kelompok dengan pendekatan politik dan pendekatan yang mereka tidak ingin kehilangan pengaruh, tentu orang-orang itu ingin, ya, waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum, ya, ingin kita tersesat, ingin kita sama dengan mereka. Ya, inilah peringatan Allah kepada orang beriman supaya kita aware, gitu ya, sehingga kita dalam pergaulan kita toleransi ya, kita menghormati orang lain iya, tapi kita tetap harus hati-hati. Anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, harus doktrin tauhid ini mengakar, karena kalau tidak mereka bisa tercabut dari akidahnya. Nah, doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim itu
Rabbi ja'al hadzal balada amina. Itu doa meminta keamanan negeri ini, bukan hanya keamanan yang kita fahami. Karena Nabi Ibrahim mengatakan setelahnya doa keamanan itu supaya hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dijauhkan dari menyembah berhala itu maknanya berarti aman akidahnya. Jadi artinya kalau saya nyekolahin anak ya cari sekolah yang di situ tidak menyekutukan Allah. Cari sekolah yang agama anak saya bisa dilindungi. Maka ini menjadi sangat penting karena ada orang-orang tertentu yang bahasa bijak Al-Quran adalah ta'ifah, sekelompok, enggak semuanya, menginginkan kita tersesat atau berpaling dari agama kita. Nah inilah mungkin seruan untuk supaya kita berpegang teguh dan tidak meninggalkan Islam, apalagi sampai convert atau berpaling kepada mereka. Namun tidak akan yang bisa mampu disesatkan kecuali mereka sendiri. Dan di zaman Rasulullah itu sudah jelas ada upaya penyesatan itu. Sebagian ahli tafsir bahkan menyebutkan orang-orang Yahudi itu membujuk para sahabat yang terkemuka pada waktu itu, Mu'adz bin Jabal, Hudzaifah ibnul Yaman, dan Ammar bin Yasir. Jadi dicakap-cakap dengan halus, mempropagandakan agama mereka. Tapi tiga orang ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang memberi contoh bagaimana menjadi teladan dalam berpegang teguh pada agama mereka. Lalu kenapa di sini ada kata-kata ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ada panggilan-panggilan ini? Kita akan baca dengan pendekatan Buya Hamka tentu setelah jeda yang berikut ini insya Allah. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, ketika para sahabat yang tiga dibujuk orang Yahudi tadi memberikan contoh bagaimana keteguhan dalam mempertahankan akidah ini, maka kita lihat ketika Allah menyebutkan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, kenapa kamu berpaling, kenapa kamu tidak mau mengikuti? Menurut ahli tafsir ayat ini teguran. Nah, ini bentuknya adalah teguran. Teguran kepada ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasrani yang telah melihat di dalam Taurat. Mereka melihat di dalam Taurat tanda-tanda kenabian Muhammad jelas, kemudian mereka mengetahui yang benar adalah benar, tapi mereka sembunyikan itu. Tambah lama tambah jelas bahwa Nabi Muhammad ini membawa kebenaran, tapi mereka sembunyikan. Lalu itulah yang terjadi karena tidak semuanya dipalsukan, tidak semuanya kebohongan, itu disebut dengan campur aduk. Makanya di ayat 71 disebutkan, wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan kebenaran dengan kepalsuan? Nah, ini mencampur aduk yang benar dengan yang palsu, yang pokok ajarannya, seperti tadi agama menyembah Allah, ada campuran-campuran lain. Dan campuran lain itu menjadi tidak baik karena ini terkait dengan akidah. Makanya ada istilah mereka itu ruhban, ada istilah ahbar yang ini jadikan mereka sebagai Tuhan. Ya, tentu kita menghormati keyakinan orang lain, tapi ini menurut akidah agama kita itu berlebihan. Adanya pendeta-pendeta mereka yang disebut ruhban dan ahbar itu, mereka menyembunyikan kebenaran. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Seperti Abdullah bin Salam, pemuka orang Yahudi di Madinah, yang sangat dihormati, tapi setelah memeluk agama Islam dan percaya kepada apa yang dibacanya di Taurat, dia tidak mau berpaling dengan kebenaran itu, akhirnya dikucilkan oleh sesama pemuka agama Yahudi di Madinah. Beliau ganti namanya dengan Abdullah bin Salam. Nah, seorang orientalis Graf Henry, ini menurut Buya Hamka, mengakui hasil penyelidikannya bahwa propaganda menimbulkan kebencian pada Islam dan nabinya sebelum umat-umat Eropa dikerahkan kepada peperangan salib terkenal, disiarkan dulu berita bohong. Jadi memang propaganda itu adalah alat ya yang digunakan, karena tadi berdasarkan dari penolakan pada kebaikan, lalu ada propaganda ya. Dan dikatakan pada Islam itu adalah misalnya agama penyembah berhala. Ya. Dan buktinya adalah menyembah Ka'bah. Dan nama Nabi Muhammad itu diambil dari, mohon maaf di sini disebut sebagai nama anjing, yaitu Mahon. Ini dalam tulisan Graf Henry ya, dikutip oleh Buya Hamka.
dan berbagai tuduhan-tuduhan keji lainnya. Nah sekarang meskipun sudah lewat 1000 tahun kata Buya Hamka, fitnahan keji seperti itu akan terulang. Ya, pelecehan terhadap Nabi Muhammad, kalau bahasa hari ini disebut dengan Islamophobia, itu ada. Sehingga ketika Islamophobia itu muncul, maka bahasa yang digunakan sudah bukan logika yang ilmiah, tapi bahasanya sangat intimidatif dan tidak toleran. Sehingga kalau diajak berdialog, mengesampingkan sisi-sisi yang seharusnya kita sama. Nah, tetapi alhamdulillahnya hari ini, secara kuantitatif umat Islam cukup besar, peran-peran politisnya sekalipun secara global belum bisa berada nomor satu, tapi paling tidak diakui dan tidak bisa disepelekan. Ya, tentu saja pada bulan Ramadan di mana-mana eksistensinya terlihat. Maka tidaklah selalu mata manusia yang mencari hakikat kebenaran dapat dikelabui dan disesatkan. Ya, termasuk mereka yang bukan memeluk Islam itu kalau dengan pendekatan humanis akan sangat menerima ini. Dan yang menarik ada segolongan lain di sini yang disampaikan pada ayat 72, yaitu mengajak orang-orang untuk ya basa-basi lah. Dengan cara apa? Beriman kepada mereka di siang hari. Ya gabung aja sama mereka, nanti sore balik lagi. Ini beberapa riwayat kata beliau ya. Sebab turunnya adalah Abu Ishaq dan Ibnu Abbas meriwayatkan beberapa pemuka Yahudi bermufakat, mari kita pura-pura masuk agama Muhammad katanya. Di pagi-pagi lalu kita ikut mendengar, ikut sembahyang dengan dia. Nanti setelah kita pulang petang, dan kalau pengikut-pengikut Muhammad itu bertanya, kita nyatakan bahwa kita telah keluar kembali dari agama Muhammad. Itu sebab telah menjadi bukti bahwa Muhammad itu adalah pendusta. Sebab itulah kami kembali pada pemuka-pemuka dan pendeta-pendeta kami. Dengan dalam demikian nanti tentu akan tertarik mereka keluar. Ini ada trik baru. Yuk kita bunuh-bunuh yuk masuk Islam. Pagi hari, ntar siang menjelang sore kita nyatakan diri di depan publik, konferensi pers gitu, kita keluar Islam. Loh, mereka akan kaget loh. Tadi kamu Islam, sore kamu tinggalkan, kenapa? Ya karena Muhammad berdusta. Dikiranya trik itu manjur, ternyata justru menjadi bumerang. Ini keniscayaan yang Allah tunjukkan justru menjadi hal-hal yang tadinya dianggap kekuatan mereka, tapi justru akan menjadi kelemahan mereka. Maksud mereka ini tidak berhasil, karena orang beriman tidak mudah dikelabui seperti itu. Tepatlah apa yang pernah ditanyakan Heraklius di Syam kepada Abu Sufyan ketika itu masih musyrik. Ketika telah menerima surat Rasulullah mengajaknya masuk Islam, dia bertanya kepada Abu Sufyan, adakah orang-orang yang memeluk agama yang diajaknya itu kembali kepada agama lama? Istilahnya murtad di zaman itu. Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Subhanallah, Abu Sufyan pada waktu itu belum Islam ya. Heraklius mendapatkan surat, lalu Abu Sufyan belum Islam. Kaisar Heraklius mengkonfirmasi, ada enggak pengikut Muhammad yang kembali ke agama lamanya? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Maka Heraklius mengangguk-angguk, ini adalah seruan yang sungguh-sungguh. Jadi mereka pun mengakui bahwa itu bukan sekedar pada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya dan lain sebagainya. Ini adalah bukan kepentingan manusia. Ini adalah menyampaikan kebenaran. Nah inilah yang kayak begini tidak akan bisa diguncang, diiming-imingi dengan pendekatan apapun, baik materi ataupun pendekatan selain itu. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan sambung pada segmen berikutnya setelah jeda yang berikut. Para pemirsa TVmu, di segmen terakhir ini kita akan coba melanjutkan manuver orang-orang ahli kitab, bagaimana menyesatkan pengikut Nabi Muhammad SAW di zamannya, dan mungkin akan terjadi saat ini setelah trik kamuflase tadi tidak berhasil, berpura-pura masuk Islam dan kemudian keluar dengan alasan tidak puas dan Muhammad berdusta. Ada trik lain, kesan dari fanatik golongan. Nah ini dengan golongannya. Inilah kesan dari fanatik golongan, sebagaimana juga kita dengar ucapan orang hanya memandang pada pihak yang benar. Apa saja kata Muhammad itu jangan percaya. Ini doktrin yang mereka sampaikan pada pengikut-pengikut mereka. Yang dikatakan Muhammad jangan percaya. Pendeknya apa yang dikatakan oleh Muhammad mau sebagus apapun ditolak. Ikuti aja pendeta-pendeta ini. Muhammad sebaik apapun yang kamu dengar,
Ya, kata-katanya kan quotable istilahnya kalau bahasa hari ini. Kata-katanya itu disebut jawami'ul kalim. Nabi Muhammad kalau udah ngomong luar biasa. Nah, itu Nabi Muhammad. Itu Muhammad, jangan ikuti. Maka senjata terakhirnya adalah jangan ikuti dia. Pokoknya kalau Muhammad yang ngomong jangan percaya. Ini sudah merupakan fanatik. Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya mengatakan, sejak pangkal ayat jangan kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang menuruti agama kamu adalah bersambungan dengan perkataan bahwa akan diberikan kepada seseorang sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu. Akan tetapi pendirian Yahudi yang demikian sempit dan sombong. Disela di tengahnya dengan peringatan Allah, katakan sesungguhnya yang petunjuk adalah petunjuk Allah. Ini adalah penegasan yang sangat luar biasa. Qul innal huda hudallah. Jadi kalau kita jadikan sebagai kehebatan Al-Quran ketika disebutkan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, ini kan apa yang mereka sampaikan kepada umatnya, maka katakan ini kepada Nabi Muhammad, qul innal huda hudallah. Petunjuk itu ya petunjuk Allah, karena tidak akan ada orang mampu disesatkan, karena agama ini logis kok. Ya, tidak ada yang tidak logis, semuanya logis. Qul innal huda hudallah. Ayyu'ta ahadum mithlama utitum aw yuhajukum inda rabbikum. Maka di Imam Zamakhsyari tadi ini merupakan selingan yang sangat dahsyat dan orang yang tidak percaya kelak di akhirat Allah jangan juga percaya. Ya, maka di sini di akhirat kelak artinya jangan pula kamu percaya kalau ada orang yang mengatakan kalau ajaran-ajaran Muhammad ini tidak diikuti, niscaya di akhirat kelak akan ditempelak Allah karena mendurhakai ajarannya itu. Itu pun jangan kamu percaya. Nah, ini pendek kata, kalau seseorang sudah tidak suka dan dengan pendekatan apapun mereka berusaha untuk menyetop. Dan ini kan pernah terjadi ya di zaman sebelum berhijrah. Itu Al-Walid bin Mughirah membuat analisis, ini penyebabnya orang-orang mau percaya Muhammad itu kan karena dia melihat, mendengar perkataan atau Al-Quran. Ya kalau mau nggak ikut ya jangan dengerin Quran. Akhirnya mereka buat sepakatan, oke, kita jangan dengerin Quran. Tidak boleh seseorang mendengar Quran. Tapi apa? Karena ada kerinduan. Maka Al-Walid bin Mughirah bersama pimpinan-pimpinan Quraisy termasuk Abu Jahal mengendap-endap mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi. Menandakan kebenaran nggak bisa dibungkam gitu. Pendeknya apapun yang dibicarakan orang, walaupun siapa yang berbicara, kalau dia bukan dari Bani Israel, jangan percaya. Nah, ini kan sudah rasis ya. Inilah setengah dari nasihat pemuka-pemuka mereka. Nasihatnya tidak benar sesungguhnya, sangat fanatik, dan karena itulah di akhir Allah tegaskan Allah menentukan kepada siapa yang dia kehendaki, punya karunia besar di ayat 74, dan Allah juga Maha mengetahui. Artinya petunjuk itu tidak akan kemana-mana kecuali akan diberikan kepada orang yang siap menerimanya, yang membuang keangkuhannya, yang siap menerima hidayah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karunia bulan Ramadan adalah karunia yang sangat luar biasa yang diberikan Allah untuk orang-orang yang ingin berbuat baik. Tapi faktanya kan tidak semua orang berbuat baik. Demikian juga datangnya Islam itu kan membawa kebaikan, menghilangkan perbudakan sesama manusia, mengangkat derajat kaum wanita yang direndahkan, memfasilitasi orang-orang yang disesatkan oleh sebagian mereka dengan dalih agama sekalipun untuk kepentingan politik. Tapi ketika itu sudah disampaikan dengan berbagai macam dalil dan bukti-bukti, kalau nggak mau ikut ya sudah. Itu menjadi sebuah resiko yang akan ditanggung sendiri. Nah, tanpa terasa para pemirsa, kita harus sudahi majelis kita. Tapi mohon izin sebelum kita tutup, ada beberapa hal takeaway lesson yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, pada faktanya ternyata ada orang-orang yang ingin kita tersesat. Dan itu adalah sebagian dari ahli kitab. Kata-kata Taifah mengatakan faktanya ada. Kita tidak menuduh, tapi kita perlu aware. Aware itu bukan berarti kita memusuhi orang, tapi kita perlu membuat perlindungan. Seperti halnya kenapa kita mengunci pintu kita ketika rumah kita akan tinggalkan.
ketika kita tidur, ketika kita tidak di situ, itu bukan kita curiga sama orang lain, tapi itu bentuk proteksi. Bagaimana kita memproteksi akidah kita supaya kalau ada orang menyesatkan kita, kita bisa tahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli kitab ini sebenarnya sebagian mengetahui kebenaran. Tapi mereka mencampur adukkan dengan hal-hal lain dengan tujuan tertentu. Dan pelajaran ketiga juga yang tidak kalah pentingnya, trik mereka dalam menyesatkan itu adalah dengan pura-pura masuk Islam, lalu mereka menolak dengan alasan tuduhan kepada Nabi Muhammad, dan itu tidak membawa hasil. Karena orang kalau sungguh beriman, itu tidak akan menjadi faktor mereka meninggalkan agamanya. Bahkan dikonfirmasi oleh Kaisar Heraklius kepada Abu Sufyan pada waktu itu belum Islam, ada nggak pengikut Muhammad yang kembali kepada agama lama mereka? Ada nggak orang yang meninggalkan Muhammad karena menemukan Muhammad itu ada celah dan cacatnya? Tentu Islamophobia yang ada sejak zaman itu, meskipun istilahnya belum ada, istilah Islamophobia, hari ini tidak jauh beda. Tetapi itu tidak membuat keyakinan umat Islam seharusnya luntur. Nah, pesan terakhir yaitu fanatisme. Nah, mereka sudah, kalau bukan dari golongan Bani Israel, tidak diterima. Kalau sudah seperti ini, maka tentu kita melawannya bukan dengan melawan fanatisme juga, tapi melawannya adalah dengan menyampaikan kelembutan, dengan menyampaikan keluhuran Islam, dan dengan itu suka tidak suka Islam pasti tersebar dimanapun. Buktinya hari ini di seluruh penjuru dunia kalimat-kalimat Allah diagungkan, dan sudah saatnya kita semakin kuat dalam memegang teguh agama ini dan meneruskan dakwah para nabi sebelum kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.